kepada Tuhan, Tuhan memelihara kehidupan kita sampai pada hari ini. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar ya satu tema, melihat satu keluarga, yaitu keluarga Ishak, yaitu keluarga yang tidak sempurna. Nah, saudara, kalau kita melihat perjalanan kehidupan Ishak, Bapak Ibu Saudara-saudara ya, dari keturunan dari Abraham sampai Ishak sampai Yakub, tujuan akhirnya adalah agar lewat keluarga ini seorang juru selamat akan dilahirkan. Nah, kita melihat Abraham mempunyai anak Ishak dan Ishak menikah dengan seorang wanita yaitu Ribkah. Semua di dalam kontrol dan kendali Tuhan. Semua di dalam pimpinan Tuhan. Walaupun Abraham mendapatkan anak itu di hari tuanya, tetapi semua di dalam kontrol dan kendali Allah. Saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini itu dari Kejadian 25, panjang ya, 25 mulai ayat yang ke-19 langsung masuk pindah ke pasal 27 ayat 1 sampai 46. Cukup panjang, tetapi kita tidak akan baca semua bagian itu, tetapi kita akan sama-sama menyoroti kehidupan Ishak yang Bapak Ibu Saudara sudah tahu ceritanya dari sejak sekolah minggu, bagaimana perjalanan jatuh bangunnya Ishak. Tetapi mari persiapkan hati kita dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, apa yang saya mau mengerti hari ini? Tolong berikan kekuatan dapat menghidupi kehidupan kita di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah keluarga kita yang tidak sempurna. Keluarga yang membutuhkan Kristus, keluarga yang membutuhkan kekuatan yang datang dari Tuhan. Nah, saudara, Kejadian 25 ayat 19 saya akan bacakan buat kita. Firman Tuhan berbunyi demikian. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribkah anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istri. Nah, saudara, dua ayat ini memberitahukan kita bagaimana perjalanan kehidupan Ishak dan sampai dia bertemu dengan wanita yang dia kasihi, wanita cantik. Kalau kita baca bagaimana pertemuan mereka, bagaimana Tuhan mengatur mereka di dalam kehidupan mereka. Tetapi saudara, kita melihat ternyata di dalam pernikahan mereka sama dengan Abraham. Kenapa saudara? Abraham masa tuanya baru dia mendapatkan anak. Demikian juga Ishak, lama dia menunggu saudara. Ketika dia menikah dikatakan usianya 40 tahun. Lama dia menunggu di dalam penantian itu. Ini ayat yang sangat mengagumkan ya, mencengangkan sebagai seorang suami, sebagai seorang pria. Dia tetap percaya kepada Tuhan Allahnya. Dikatakan ayat 21 saudara, ini yang akan kita belajari, keluarga yang boleh dikatakan cukup berantakan. Tetapi di awal perjalanan kehidupannya, waktu kesulitan, istrinya belum hamil. Dia ayat ini mengatakan begini, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribkah istrinya itu mengandung. Saudara lihat, seorang suami, seorang pria, yang boleh dikatakan saat itu yang berada saudara. Dan boleh dikatakan kehidupannya berkelimpahan, tetapi Tuhan belum memberikan dia keturunan. Tetapi pilihan Ishak adalah dia berdoa kepada Tuhan untuk istrinya yang belum mempunyai anak. Saudara pria, bapak-bapak yang mengingatkan kita pagi ini. Waktu mentok seolah-olah tidak ada jalan keluar untuk perjalanan kehidupan kita. Ingatlah, ini yang kita pelajari yang pertama yang mengagumkan. Bagaimana Ishak berdoa kepada Tuhan. Nah saudara, Tuhan ternyata mendengar doa Ishak. Istrinya mengandung saudara. Tetapi kandungannya itu bukan kandungan yang gampang. Apalagi ini anak pertama. Alkitab katakan anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku harus hidup? Ya mungkin kehamilan Ribkah makin hari makin besar, makin sulit. Kalau satu bayi di dalam kandungan, kalau mulai menendang-nendang, itu adalah hal yang kadang-kadang membuat seorang wanita yang sedang hamil itu cukup berat. Tetapi ini dua saudara. Kalimat ini dia katakan,
Mengapa aku harus hidup? Kalimat ini menggambarkan seolah-olah Ribkah ini cukup stres dengan kandungannya. Kalau saya tahu begini saya hamil, untuk apa saya hidup? Begitu berat saudara. Tetapi pilihan Ribkah saudara-saudara, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Saya suka ini kalimat. Di dalam situasi yang berat, di dalam keadaan yang sulit, di dalam keadaan depresi, Ribkah mengambil keputusan meminta petunjuk kepada Tuhannya. Tadi suami berdoa kepada Tuhan. Sekarang sama-sama ada kesulitan. Dia minta petunjuk kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, ketika saudara-saudara Ribkah meminta petunjuk kepada Tuhan, inilah jawaban Tuhan yang cukup mengagetkan saudara. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan terpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Kalau ini anak kembar yang ada di dalam kandungannya Ribkah saling tarik menarik, tetapi Tuhan menjawab bukan 2 anak ya, tetapi 2 bangsa. Pasti kaget Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita rindu punya anak kembar ya, belikan baju yang warna sama, pakai sepatu yang sama, jalan sama-sama, mungkin gendong satu kiri, gendong pegang tangan kiri kanannya, tidak. Saudara, ini tidak gambaran yang Alkitab beritahukan kepada kita Bapak Ibu saudara-saudara, yang kecil, yang adik akan jadi pemimpin. Bayangkan yang kakak akan jadi hamba, sangat kontras saudara. Adik jadi pemimpin, adik akan mengatur, adik akan diberkati, tetapi kakak menjadi hamba. Kalau kita sebagai seorang ibu, kayaknya tidak rela saudara, tidak mau kejadian itu seperti itu. Tetapi ternyata saudara-saudara, kebenaran ini adalah kebenaran yang diperlihatkan kepada kita, dan itu kejadiannya saudara. Saudara, setelah dikatakan melahirkan anak kembar itu digambarkan anak pertama lahir, warna kulitnya kemerah-merahan, seluruh tubuhnya berbulu dikatakan. Nah saudara, dia suka tinggal di padang dan suka berburu. Tetapi Yakub saudara keluar dengan memegang tumit Esau. Yakub tenang pembawaannya, suka tinggal di kemah, dan kesayangan ibunya mulai terpencar saudara. Waktu saya membaca kelahiran Yakub, Esau sudah duluan lahir. Tidak lama keluar Yakub. Kenapa dia pegang tumitnya? Seorang penulis menggambarkan saudara, memberikan penjelasan. Seolah-olah katanya Yakub ini, tunggu kakak saya duluan. Saya tidak tahu saudara, Alkitab tidak memberikan penjelasan. Kenapa waktu lahir ya, tidak lahir begitu ya, keluar sama-sama, tetapi satu muncul, kemudian si adik memegang saudara tumit kakaknya. Saudara, waktu berjalan saudara-saudara, kita melihat bahwa Esau itu seorang yang pandai berburu, suka tinggal di padang. Dikatakan Ishak ayahnya sangat sayang kepada Esau, karena mungkin dia setiap dia berburu dapat tangkapan, dapat binatang, dimasak, enak. Jadi makin hari Ishak semakin dekat dengan anak sulungnya. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, berbeda dengan kembarannya Yakub. Dia dikatakan anak yang tenang, suka tinggal di kemah. Dan Ribkah sayang kepada Yakub. Mungkin saudara-saudara, di dalam mereka tinggal di kemah bersama-sama antara ibu dan anak. Ini Ribkah banyak menceritakan tentang bagaimana kehidupannya lama tunggu kelahirannya. Bagaimana dia di dalam perut, bagaimana Tuhan berfirman, bagaimana Tuhan menjawab akan memberikan petunjuk bagaimana dia nanti kalau dia sudah besar. Mungkin ada percakapan-percakapan seperti itu Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi satu kali di dalam keluarga ini saudara, ya, di dalam keluarga ini karena Esau dikatakan suka di luar rumah, suka berburu, sekarang dia pulang, kemungkinan saudara dia dalam keadaan capek, dalam keadaan haus, kemudian saudara-saudara dia lihat adiknya di rumah sedang masak sup kacang merah. Alkitab menulis, saya membayangkan kalau masak sup kacang merah
aroma itu keluar kalau sudah masak, hampir masak. Berkatalah dikatakan Esau saudara di tengah-tengah kelelahannya. Dia mengatakan, berikan saya sedikit sup itu, saya mau makan. Tetapi adiknya saudara si Yakub dengan caranya, mungkin dengan cerita yang dia sudah dengar dari ibunya, dia berkata, jualah kepadaku hak kesulunganmu. Jual hak kesulunganmu. Apa itu hak kesulungan itu? Saya akan jelaskan. Kemudian Esau menjawab seperti ini saudara. Sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan? Untuk apa? Nanti juga saya akan mati. Kalau kau mau ambil, ambil Mi. Tidak apa-apa. Tetapi Yakub saudara dengan caranya. Dia katakan begini. Bersumpah dulu. Bersumpah dulu. Supaya kamu menjual hak kesulunganmu. Saudara, baru saya akan berikan kamu sup ini. Saudara, betul-betul kakak adik ini bersumpah dengan kata-kata yang dia katakan tadi. Untuk apa itu hak kesulungan tidak penting. Saudara, Yakub memberikan roti dan makanan kacang merah kepada Esau. Ia makan dan minum lalu ia berdiri pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk mengerti sedikit tentang hak kesulungan. Apa artinya saudara hak kesulungan itu sendiri? Hak kesulungan itu di zaman itu anak sulung, hak kesulungan itu dia akan menjadi pemimpin di dalam keluarga. Kalau ada ibadah dia akan menjadi pemimpin. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau orang tua membagi warisan, misalnya warisan itu dalam bentuk barang, bentuk tanah, apapun itu. Tetapi anak sulung itu akan mendapat 2 bagian. Anak bungsu dapat 1 bagian, anak sulung dapat 2 bagian. Kalau begitu, penting itu anak sulung, hak kesulungan itu sendiri. Nah, lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hak kesulungan ini berbicara perjanjian Allah yang telah dijanjikan Allah kepada Abraham, kepada Ishak, itu dia akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang dihormati, bangsa yang ditakuti, turun-temurun sampai melahirkan sang juru selamat. Jadi kalau kita melihat di sini hak kesulungan itu begitu penting, berbicara janji Allah, berbicara kesempatan, berbicara sebuah kepercayaan yang Alkitab katakan. Nah saudara-saudara, kita melihat bagian berikutnya. Dengan menjual hak kesulungan ini saudara-saudara, Alkitab menulis bahwa Ishak itu memandang rendah berkat Allah. Memandang rendah janji Allah. Bahkan dikatakan Esau waktu itu saudara-saudara ketika dia memutuskan seperti itu, dia sedang memilih kesenangan sesaat. Semangkok kacang merah ditukarkan dengan janji Allah, kepercayaan Allah, berkat Allah. Dia hanya menerima semangkok sup kacang merah, itu berbicara perut. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, sehingga Alkitab menulis seperti ini. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, ini ayat sangat tajam berbicara. Esau mengabaikan saudara, mengabaikan hak kesulungannya, mengabaikan janji Allah, melepaskan itu. Dan di sini dikatakan nafsunya rendah saudara. Alkitab mengatakan ketika dia mengabaikan itu, dia hanya memilih untuk kepuasan sesaat, memilih kepuasan untuk hidupnya sesaat, tetapi dia mengabaikan janji Allah di dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, ini adalah gambaran keluarga yang tidak sempurna. Keluarga yang jatuh bangun di dalam kesalahan. Walaupun saudara di awal kita dapat melihat bagaimana Ishak ketika dia mendoakan istrinya. Ribkah waktu dia ada kesulitan, saudara, ingat, saya sungguh-sungguh diingatkan, diteguhkan, ditegur dengan kalimat ini. Waktu Ribkah saudara-saudara kandungannya begitu berat, dia minta petunjuk kepada Tuhan.
Artinya, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Saya sering mengabaikan hal ini, saudara. Sering melakukan kesalahan. Waktu ada kesulitan, ingatkan saya Tuhan. Cari Tuhan, minta petunjuk kepadamu. Apa yang harus kita lakukan untuk kesulitan kita masing-masing di dalam keluarga. Saudara, saya akan memperlihatkan gambar ini sekali lagi supaya kita ingat. Di sini ada Ishak yang mengabaikan Allah. Kita akan lihat bersama-sama. Akan ada wanita Ribkah yang tadinya bertanya, minta petunjuk kepada Tuhan. Dia akan berjalan dengan caranya sendiri. Kemudian Esau bernafsu rendah. Dan Yakub menjadi seorang penipu. Saudara, ini gambaran yang Tuhan perlihatkan di dalam keluarga ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, dosa itu merusak hidup kita, merusak relasi kita, merusak hubungan kita satu dengan yang lain, dan merusak keluarga kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, saudara, mari kita sama-sama melihat saudara-saudara, ketika Ishak sudah tua, apa yang dia lakukan, saudara? Alkitab menulis, Ishak sekarang sudah tua, matanya sudah mulai rabun. Ia secara diam-diam mau memberkati Esau sebagai anak sulungnya. Sebenarnya Ishak tahu, saudara, siapa yang dia harus berkati. Yang dia harus berkati melanjutkan itu janji Allah adalah Yakub, tetapi bukan Esau. Tetapi mari kita lihat bagian ini. Firman Tuhan mengatakan begini. Ishak memanggil Esau dan berkata, aku sudah tua dan tidak tahu kapan aku meninggal. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, di sini tindakan Ishak adalah dia mengabaikan Allah. Saudara, Tuhan sudah mengatakan kepada Ishak waktu kedua anaknya di dalam kandungan tentang perjanjian Allah kepada siapa Allah memilih. Ishak tahu. Saudara, Ishak di sini mengabaikan Allah. Kata mengabaikan Allah, saya rasa ini cukup halus. Pertanyaannya, dapatkah manusia membatalkan kehendak Allah? Pasti saudara akan menjawab tidak bisa. Saudara ingat-ingat, mengabaikan Allah sama dengan melawan Allah. Mengabaikan Allah sama dengan ketidaktaatan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah yang dilakukan Ishak waktu dia diam-diam ingin memberkati anaknya. Nah, peristiwa ini pembicaraan Ishak dengan Esau, saudara. Saya tidak tahu di kamar, di kemah, jauh bagaimana, tersendiri, tidak ada orang dengar, tidak tahu, saudara. Tetapi Alkitab mencatat, saudara, ketika Ribkah mendengar, ternyata Ribkah tahu, Ribkah dengar. Tidak tahu, Alkitab tidak katakan Ribkah memata-matai Ishak, tidak. Apakah dia sementara lewat, dia dengar percakapan itu? Nah, saudara, di sini dikatakan ketika Ribkah mendengar bahwa Ishak akan memberkati Esau, ia pun mencari jalan keluar sendiri bagi anak kesayangannya. Ribkah ingat bahwa Tuhan telah menetapkan Yakub menerima berkat kesulungan. Ia tidak rela kalau Esau menerima itu. Saudara, mungkin ya saya membayangkan saudara, dia panik, ini suamiku mau diam-diam memberkati Esau. Tidak bisa, saya harus cari jalan. Mungkin di dalam kepanikan akan pergi berburu, akan pergi menangkap buruan. Ini waktu singkat. Ribkah itu begitu mungkin kondisi panik, begitu lincah otaknya, pikirannya, dia mengambil satu keputusan. Saudara-saudara, Alkitab menyatakan, memberitahukan kepada kita, Ribkah menyuruh Yakub mengambil 2 anak kambing yang baik. Ia akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahnya. Yakub cepat
Di dalam percakapan itu mungkin cepat kok, ini ada peristiwa begini kau harus lakukan sekarang. Nah saudara-saudara, mula-mula Yakub takut melakukan perintah ibunya. Dia takut nanti ketahuan. Bagaimana kalau ketahuan ibu? Saudara, dia bukan takut kepada Allah tetapi dia takut kepada ayahnya kalau ketahuan. Nanti bukan berkat yang saya dapat, nanti kutuk yang saya dapat. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam keadaan seperti ini saudara, Ribkah menjawab dengan satu kalimat yang sebenarnya ini sangat berat saudara. Lalu kata Ribkah, akulah yang menanggung kutuk itu. Dengan berani dia katakan, kalau sampai ketahuan Yakub, jangan takut, pokoknya ambil dulu. Aku yang akan menanggung. Tahukah saudara kalau saudara membaca Kejadian ini pasal 26 terus beberapa pasal ke depan, itu nanti Ribkah dengan Yakub berpisah waktu dia suruh anaknya lari ke Aran saudara. Dia berpisah selama-lamanya tidak ketemu anaknya. Bukankah itu menyakitkan, menyedihkan saudara? Kalau ketemu anak tidak ketemu 1 tahun kita sudah, kalau sekarang bisa menelpon, bisa lakukan apa begitu untuk melepas kerinduan. Ini pergi anaknya, nanti dia tidak akan pernah berjumpa saudara dengan anaknya sampai dia mati. Itu diperkirakan dia tidak akan pernah ketemu dengan anaknya. Nah saudara-saudara, bagian berikutnya saya tertarik dengan ini saudara. Kita dapat membandingkan Yakub dengan Yusuf saudara. Ini sangat kontras. Kita dapat melihat ketika Yusuf, saudara ingat Yusuf waktu di Mesir. Kita ingat Yusuf waktu istri Potifar menggoda dia. Dia lari karena dia takut kepada Allah. Sangat beda dengan Yakub. Kenapa berbeda saudara? Kemungkinan besar dia belum berjumpa dengan Allah. Dia belum mengenal siapa Allah. Bagaimana dia harus hidup saudara. Sekali lagi ini perbedaan yang kita bisa lihat pada hari ini saudara. Sekarang kita akan melihat bagaimana Ribkah mempersiapkan saudara, sudah masak, mengambil kambing dan dia masak sekarang dengan caranya sendiri saudara. Kita akan melihat kemudian Ribkah bagaimana caranya supaya keadaan ini baik, kondisi ini baik. Saudara, kemudian Ribkah mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau anak sulungnya. Pakaian yang disimpannya di rumah. Lalu dikenakannya kepada Yakub anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dibalutnya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, seorang ibu berpikiran sedemikian rupa, mengusahakan, memperjuangkan dengan caranya sendiri, tidak minta petunjuk lagi dari Tuhan, dengan caranya sendiri melakukan apa yang dia bisa lakukan untuk memperjuangkan anak bungsunya yaitu Yakub. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat peristiwa yang kalau bagi saya ini cukup menegangkan saudara. Setelah ibunya mempersiapkan masakan untuk Ishak saudara, Yakub dikatakan masuk ke tempat ayahnya serta berkata, ini perhatikan kebohongan-kebohongan yang Yakub lakukan. Dia berkata, "Bapa," sahut ayahnya, "ya anakku, siapakah engkau?" Itu pertanyaan Ishak saudara. "Siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau." Itu pertama, kebohongan pertama. "Anak sulungmu," padahal dia anak bungsu. Kemudian kalimat berikutnya mengatakan, "Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruanku." Betulkah itu daging buruan? Itu daging kambing. Kambing yang dia ambil dari kandang. Kemudian masakanku. Bukan Yusuf yang masak, mamanya yang masak, Ribkah yang masak, agar Bapa memberkati aku. Saudara, satu kebohongan melahirkan kebohongan yang lain. Di dalam bagian ini saya mendapatkan satu hal saudara.
Satu kebohongan yang tidak diselesaikan akan melahirkan kebohongan yang lain. Dengan kata lain, satu dosa yang tidak diselesaikan membuat kita berbohong akan menimbulkan kebohongan yang lain. Lama-lama kita dirantai, dibelenggu oleh dosa itu sendiri. Inilah gambaran apa yang dilakukan oleh Yakub terhadap ayahnya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu kata Ishak kepada Yakub, datanglah, mendekatlah anakku, supaya kuraba engkau. Mendebarkan tidak, saudara? Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan? Ada keraguan di dalam hatinya Ishak. Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, kalau suara Yakub, kalau tangan Esau. Mulai keraguan, saudara. Saudara, Ishak di sini ragu. Kalau kita tempatkan diri kita kepada Yakub, mungkin ya makanan yang kita pegang itu bisa jatuh karena gemetar, saudara. Karena takut ketahuan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita melihat ya perhatian saya mau mengambil satu kesimpulan, Ishak tidak tuli dan tidak pikun walaupun matanya saudara-saudara sudah rabun. Kecurigaannya itu tetap ada. Siapa sebenarnya ini? Nah, saudara-saudara, setelah ayahnya selesai masak, saudara, ini adalah peristiwa penting ketika Ishak memberkati Yakub. Berkatalah Ishak kepada anaknya, kepadaku, datanglah dekat-dekat, ciumlah aku. Ciumlah aku, anakku. Dia minta anaknya cium. Saudara, lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan mencium ayahnya. Saudara, ketika Ishak mencium ayahnya, saudara, kalimat yang dia ucapkan. Saudara-saudara, ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, dikatakan padahal itu baju kakaknya yang dia pakai. Diberkatilah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Ini kalimat pertama. Bau padang yang diberkati Tuhan. Saudara bayangkan kebun, saudara bayangkan tanah yang subur. Tanah yang diberkati oleh Tuhan. Itu kalimat yang diucapkan oleh Ishak kepada Yakub. Saudara perhatikan kalimat ini. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit. Dan tanah-tanah gemuk di bumi. Dan gandum serta anggur yang berlimpah, saudara. Anggur yang berlimpah, berbicara keberhasilan, berbicara kelimpahan. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, saudara. Di sini dia diangkat menjadi tuan, menjadi pemimpin, saudara. Dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika hal ini saudara-saudara, kalimat ini diucapkan, saya membayangkan dia sedang berlutut, kepalanya sedang dipegang. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Selesai berkati, saudara. Selesailah upacara. Seharusnya kalau kita lihat ini upacara resmi, hal yang resmi, hal yang besar, pemberian anak sulung. Saudara, ketika selesai hal itu, ketika peristiwa itu terjadi, mungkinkah Ribkah mengintip apa yang terjadi di luar? Mungkinkah Ribkah berjaga-jaga? Bisa iya, saudara. Jangan-jangan Esau datang. Nanti terjadi apa? Bisa ribut dan sebagainya. Saudara, Alkitab mencatat seperti ini, saudara. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Esau juga menyediakan makanan yang lesat untuk ayahnya, saudara. Dia juga masak. Setelah dia selesai masak, dia menghadap ayahnya dan dia berkata kepada ayahnya, "Bapak, bangunlah dan makanlah daging buruan masakan anakmu agar engkau memberkati aku." Tetapi saudara, hal yang mengejutkan, saudara, jawaban apa yang dijawab Ishak. Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Kalimat berikutnya, saudara, "Aku anakmu Ishak, anak sulungmu." Dia mengatakan seperti itu,
ayahnya terkejut, saudara. Terkejutlah Ishak dengan sangat senang berkata, siapa gerangan dia yang berburu binatang itu dan telah membawakannya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan setelah memberkati dia, dan dia akan tetap menjadi orang yang diberkati. Saudara, keterkejutan Ishak di sini itu berbicara, seorang penulis mengatakan dia bukan terkejut biasa. Dia gemetar, dia takut karena dia sudah mengabaikan Allah. Dia tahu apa yang dia harus lakukan, tetapi dia tidak melakukannya. Terkejutlah dia dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, saudara, ketika saudara-saudara Ishak sudah melakukan hal itu, Esau mendengar perkataan ayahnya. Dia meraung-raung dengan suara keras dalam kepedihan hatinya dan berkata kepada ayahnya, berkatilah aku juga ayah. Dia memelas, tidak ada berkat lain, hanya itukah yang ayah miliki. Saudara, Alkitab menulis biar itu Ishak itu menangis darah, itu hak kesulungan tidak bisa kembali lagi. Apakah Bapak hanya mempunyai berkat? Apakah Bapak tidak mempunyai berkat yang lain? Semua sudah dikasih, saudara. Semua sudah dikasih Yakub pada saat itu. Saudara, Ishak menjawab, sesungguhnya, ini terbalik. Telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau. Itu kalimat menyakitkan. Dan segala yang telah kuberikan kepadanya menjadi miliknya, dan kamu akan menjadi hamba. Dan telah kuberikan dia dengan gandum dan anggur, maka kepadamu apa lagi yang dapat kuperbuat anakku. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya stop sampai di sini. Ini adalah peristiwa yang genting. Saya tidak tahu tangisan Esau pada saat itu seperti apa. Saya tidak tahu ketakutan Ribkah pada saat itu seperti apa. Saya tidak tahu bagaimana ketakutan keluarga ini. Ketegangan terjadi di dalam keluarga ini. Ini adalah gambaran keluarga yang tidak sempurna, saudara. Gambaran keluarga yang tidak sempurna. Keluarga ini menggambarkan bagaimana Ishak mengabaikan Allah. Keluarga ini menunjukkan, saudara, bagaimana mereka berjalan sesuai dengan cara mereka sendiri. Bernafsu rendah, menipu dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi pada hari ini, saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan ya. Keluarga Ishak menunjukkan keluarga yang dipimpin dengan anugerah Allah. Kalau kita membaca pasal berikutnya, bagaimana dia melarikan diri, bagaimana dia hidup di tengah-tengah kesulitan yang berat yang dia hadapi. Satu hal yang ingin saya katakan, saudara, bahwa Tuhan Allah yang sempurna itu tidak pernah batalkan janjinya. Walaupun keluarga ini sudah babak belur, saudara, Tuhan tidak pernah membatalkan janjinya. Yang menjadi pertanyaan, saudara, kenapa Tuhan memperlihatkan keluarga yang hancur ini? Kenapa Tuhan memperlihatkan keluarga yang cuma anggotanya 4 orang ini hancur-hancuran, tidak saling percaya, saling melukai, saling sembunyi-sembunyi dan sebagainya, berjalan dengan cara sendiri. Kenapa, saudara? Ini memberitahukan kepada saya dan saudara, kita membutuhkan anugerah Tuhan yang besar. Dosa menguasai dunia. Dosa sampai saat ini ingin menghancurkan hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, saudara, supaya kita menjauh dari Allah. Itulah sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan, Kristus mau datang ke dalam dunia ini untuk memulihkan kehidupan saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau saudara lihat ini bagian saudara gambar ini, saya kembali mengajak kita. Kapan kita mengabaikan Allah? Mungkin kita tidak mengabaikan Allah itu seperti ini, saudara. Saya tidak mau diikut itu, tidak usah ikut, saya tidak perlu Tuhan. Itu termasuk mengabaikan Allah. Tetapi ketika saudara dan saya tahu kebenaran dan tidak melakukan, saudara sedang mengabaikan Allah. Saya sedang mengabaikan Allah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, berjalan, ini Ribkah berjalan dengan caranya sendiri. Di dalam kepanikannya, dengan cara sendiri dia mengambil keputusan apa yang dia harus lakukan untuk saudara-saudara memperjuangkan hak kesulungan. Tuhan tidak perlu dibantu.
Bagaimanapun keadaan kita, Tuhan sanggup menggenapi rencananya di dalam kuasa dan kedaulatannya. Kemudian saudara, kita melihat tentang saudara Esau yang bernafsu rendah. Tidak peduli dengan kasih Allah, tidak peduli dengan Allah, tidak peduli dengan janji Allah. Dan dia lebih mementingkan perutnya. Dia lebih mementingkan hal-hal yang bersifat saudara-saudara jasmani yang sementara. Dikatakan itu adalah nafsunya rendah saudara. Nafsunya rendah. Ketika kita kembali kepada Yusuf, seorang penipu, Tuhan dapat pulihkan dia. Dapat pulihkan kehidupannya saudara. Satu ayat yang akan membawa kita saudara-saudara, yang saya akan baca buat kita semua. Di dalam Lukas dan mengatakan begini. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya dia bertobat. Hari ini saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan untuk keluarga yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Saudara sebagai suami, saudara sebagai istri, saudara sebagai anak, kita memiliki kelemahan yang berbeda. Kita memiliki kesalahan-kesalahan. Tetapi Kristus datang untuk memanggil saya dan saudara yang penuh dengan kesalahan supaya kita bertobat. Saudara berbicara kata pertobatan saudara, ini adalah kalimat yang indah, saya meminjam kalimat ini saudara. Ketika Tuhan Yesus berkata bertobatlah, dia mau seluruh area kehidupan orang percaya mengalami pertobatan setiap hari. Ini adalah kalimat yang perlu saya dan saudara renungkan. Ketika Tuhan Yesus berkata bertobatlah, dia mau saudara agar saya dan saudara memahami, agar seluruh area kehidupan orang percaya itu mengalami pertobatan setiap hari. Saya kembali ke ini saudara, ke bagian ini. Saya dan saudara tidak lebih baik dari Ishak. Banyak kali mengabaikan Tuhan. Jujur atau tidak, tidak usah jauh-jauh. Kalau kita tahu misalnya satu bagian firman Tuhan, berdoalah setiap waktu. Kita tahu, itu kita perlu lakukan. Tetapi kalau sudah kita lewati kesibukan kita mengabaikan. Kita mengabaikan hal itu. Tuhan suruh kita berjaga-jaga, kita tidak berjaga-jaga, kita mengabaikan Tuhan. Kemudian berjalan dengan cara kita sendiri. Di dalam kepanikan kita, mari saudara ingat, pribadi yang paling pertama saya dan saudara ingat adalah Kristus sebagai Allah kita, sebagai Tuhan kita. Di awal ketika Ribka saudara-saudara mengalami kesulitan di dalam kandungan, dia minta petunjuk kepada Tuhan. Apapun kesulitan kita, apapun pergumulan kita, apapun yang saudara alami, tidak kuat, tidak sanggup melewati, mari duduk minta petunjuk daripada Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya minta petunjuk Tuhan, saya tidak mampu. Kemudian yang berikutnya seperti Esau, kadang-kadang nafsu kita rendah. Keinginan kita rendah. Di dalam hal ini saya ingin mengatakan saudara, keinginan kita, hasrat kita perlu dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga apa saudara-saudara, Tuhan memulihkan kita dan memberikan kita kekuatan. Allah mempunyai satu rencana buat kehidupan kita saudara-saudara. Rencananya adalah agar saya dan saudara dimanapun kita berada saudara, Tuhan mengubah kehidupan saya dengan satu tujuan, kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa, bagi orang-orang yang belum mengenal Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa menerangi bumi ini. Keselamatan itu sampai kepada ujung bumi. Tidak usah berbicara ujung bumi terlalu jauh, mungkin pemahaman kita tentang ujung bumi. Tetapi orang-orang di sekitar kita diterangi oleh kehidupan kita. Keluarga kita yang tidak sempurna ini diubah oleh Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan, ingat datang kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan untuk terus diperbaharui dari hari ke hari. Mari kita berdoa.
Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami sudah belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan akan menolong Bapa. Kami sadar bahwa keluarga kami adalah keluarga yang tidak sempurna, keluarga yang membutuhkan Engkau. Tolong semua kami yang hadir di ruangan ini, yang bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tolong kami mengambil fungsi kami di tengah-tengah keluarga. Sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, kami sama-sama bertumbuh di hadapan Tuhan, semakin mengenal dan mengasihi-Mu. Pakai kami Tuhan, pakai keluarga kami, pakai pekerjaan kami untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan